Halo, kembali lagi dengan Julian Bernegno. Jadi salah satu komentar yang kadang-kadang tuh muncul di channel saya adalah, "Bang, ada nggak sih laptop yang bisa video editing tapi murah?" Jadi saya mau bahas dulu sedikit soal video editing ya. Jadi video editing itu bisa dibilang itu adalah salah satu skill yang saat ini tuh sedang agak-agak naik daun ya. Karena bisa jadi kalau Anda tuh misalnya ngambil jurusan kuliah marketing atau mungkin komunikasi, dan Anda tuh punya skill video editing, mungkin Anda bisa dapat advantage ketimbang orang lain yang nggak punya skill tersebut. Dan ini zaman sekarang banyak sekali orang yang pengen jadi content creator atau bahkan YouTuber. Oke, mari kita bahas soal kriteria laptop apa sih yang cocok untuk video editing. Jadi, video editing itu secara umum butuh laptop yang punya kemampuan prosesor setinggi mungkin dan kemampuan GPU yang secukupnya. Dan untuk kelas budget menurut saya itu Anda belum memerlukan GPU gede ya, seperti Nvidia RTX series atau GTX series. Dan kalau dari pengalaman saya, biasanya spek yang aman untuk video editing itu adalah kalau Anda tuh punya Core i5 Gen 11 ke atas atau Ryzen 5 5000 series ke atas. Kalau Anda sudah nonton channel ini sekian lama, mungkin agak-agak bosan ya, kok saya nyebutnya laptop prosesor tuh itu lagi ya. Karena memang menurut saya itu Core i5 atau Ryzen 5 itu bisa dibilang sweet spot ya, karena saya pernah mencoba untuk editing dengan Core i3 yang Gen 11, dimana dia masih dual core, apalagi RAM-nya juga masih 4GB, itu ternyata sama sekali nggak lancar. Entah video editing itu masih harus pakai proxy dulu, atau kalau software berat bahkan sampai crash. Itu masih sering kali terjadi kalau Anda tuh editing video pakai prosesor yang pas-pasan. Tapi kalau Anda pakai Core i5 Gen 11 atau Ryzen 5 5000 series ke atas, itu Anda bisa menjalankan software kelas profesional tapi masih gratis, yaitu DaVinci Resolve. Saya juga pernah sempat coba software CapCut ya, cuma saya itu coba sekitar setengah tahun lalu dan itu bisa dibilang agak-agak berat ya. Tapi saya sempat coba lagi sekitaran 2 bulan lalu dan itu kayaknya sudah dapat update dan sudah makin ringan. Jadi kalau Anda pengen jadi content creator yang mungkin fokusnya lebih ke TikTok atau ke YouTube tapi yang banyak efeknya, CapCut mungkin bisa jadi pilihan Anda juga. Untuk kriteria kedua, menurut saya Anda cari laptop dengan layar dengan color gamut seluas mungkin ya. Jadi biasanya tuh yang punya color gamut luas di kelas harga ini adalah yang punya panel IPS. Kalau gamut itu kalau semakin luas, artinya perbedaan antara satu warna dengan warna lain meskipun sedikit itu masih bisa lebih kelihatan ketimbang kalau yang color gamut itu sempit. Kalau color gamutnya luas, Anda itu bisa melihat perbedaan sedikit antara satu warna dengan warna lain ketimbang kalau Anda tuh punya color gamut yang sempit ya. Jadi tentunya Anda tuh nggak pengen kalau Anda tuh pas lagi ngedit kayaknya nih layarnya kurang kontras nih, terus Anda naikin kontrasnya dengan mungkin hampir maksimal. Mungkin itu kelihatan bagus layar Anda, tapi begitu Anda ekspor ke YouTube, kemudian dilihat di HP yang mungkin layar itu lebih bagus ketimbang layar laptop Anda, itu mungkin akan bikin video Anda tuh kelihatan aneh, jadi mungkin pekat banget lah, atau mungkin ya kontrasnya nggak pas lah. Untuk laptop-laptop yang akan saya sebutkan di sini, mungkin IPS-nya juga bisa dibilang IPS entry level ya, tapi menurut saya itu masih jauh lebih mending ketimbang Anda tuh beli panel TN di depan. Lalu kriteria berikutnya adalah storage-nya, saran saya itu 512 GB ke atas. Sebenarnya 256 atau 128 juga mungkin cocok-cocok aja sih, hanya saja kalau misalnya Anda pilih yang misalnya 256 GB, itu mungkin hanya muat untuk ya sekitar 5 atau 6 project sampai laptop itu kehabisan storage dan Anda tuh harus backup ke external hard disk atau external SSD. Tentunya kalau Anda itu baru mulai, mungkin Anda menghindari untuk beli external hard disk atau external SSD karena itu jadi biaya lagi. Jadi itu saja kriteria spek laptopnya. Sekarang saya akan masuk ke kriteria laptop yang akan dibeli. Pertama, saya akan menyebutkan hanya laptop-laptop terbaru, kemudian yang punya garansi resmi, jadi bukan yang distributor. Yang ketiga, saya di sini hanya mencari di toko online, di mana pertama harganya itu mungkin bisa berubah sewaktu-waktu, dan kedua, saya itu nggak berafiliasi terhadap toko manapun, dan saya sendiri itu nggak punya toko ya. Jadi yang saya sebutkan di sini, saya nggak di-endorse sama siapapun, saya nggak disponsori oleh siapapun. Pada video kali ini saya batasi range harganya dari 7 jutaan sampai hampir 9 juta, 899.000. Oke, mari kita masuk ke laptop pertama. Jadi bisa dilihat di sini ada HP 14S. Jadi ini adalah salah satu laptop budget yang bisa dibilang favorit banyak orang ya, karena ini bisa dibilang paket lengkap lah, nggak ada aspek yang benar-benar mengecewakan. Dan yang saya lihat di sini adalah dia punya prosesor Intel Core i5 Gen 12 lah, jadi sudah yang paling baru. Dimana ini kalau dari review saya ya, bisa dilihat di video yang satu ini, dimana kalau prosesor Gen 12 ini dari review saya, ini punya peningkatan performa yang bisa dibilang cukup signifikan ya, apalagi soal multi-core performance. Sebenarnya multi-core performance itu sangat dibutuhkan kalau Anda itu pengen editing video di software-software profesional. Ini punya RAM 8GB, DDR4 ya, sangat-sangat bisa dimengerti, masih DDR4. SSD-nya 512GB, jadi ya sudah lega.
Kemudian displaynya juga sudah Full HD, kemudian juga punya layar IPS. Meskipun ya color gamutnya biasa aja ya, 45% NTSC. Portnya cukup generous ya, dari 1 buah USB Type-C, 2 buah USB Type-A, HDMI, lalu ini ada pin adaptor, lalu headphone, dan punya garansi resmi HP 2 tahun. Satu yang nggak disebutkan di sini adalah memorinya itu entah dia 1 keping 8 GB atau 2 keping 4+4 GB ya. Kalau saya lihat di sini seperti dia punya 2 keping 4 GB, jadi harusnya kalau Anda mau upgrade ke 16 nanti juga nggak ada masalah sama sekali. Harganya ini mungkin paling mahal dari list yang saya sebutkan pada video kali ini. Tapi ya bisa dibilang ini paket lengkap lah, jadi Anda tuh nggak perlu khawatir kalau ada spek-spek yang kurang untuk harganya. Paling kalau Anda concern itu mungkin Anda bisa coba juga di toko offline ya, karena bisa jadi keyboardnya HP atau trackpadnya HP atau mungkin desainnya, tapi kalau desain menurut saya ini masih oke lah ya, masih bagus. Itu mungkin belum tentu sesuai dengan selera Anda. Jadi ya kalau Anda pengen benar-benar mantep nih hatinya ya untuk beli ini, ya Anda baiknya coba dulu di toko offline. Tapi kalau dari pengalaman saya sih, keyboard HP mungkin bukan selera terbaik saya, jadi kadang saya tuh masih agak sering typo, tapi itu adalah sesuatu yang bisa dibiasakan, jadi nggak usah khawatir banget. Dan menurut saya itu bukan suatu kekurangan yang sangat-sangat berarti. Dan kalau Anda pengen RAM lebih besar lagi, di harga yang sama itu Anda bisa punya HP 14S yang punya AMD Ryzen 5 5625U, tapi RAM-nya itu sudah 16 GB ya. Nah, untuk AMD ini kalau dari pengalaman saya, dia itu overall sebenarnya lebih bagus ketimbangnya Intel ya. Jadi secara performa multicore dia lebih oke, kemudian efisiensi daya juga lebih bagus. Kemudian kalau Anda sesekali pengen gaming, ini jelas lebih bagus karena dia punya 6 core yang semuanya tuh performanya rata. Tapi untuk kasus video editing, menurut saya untuk AMD Ryzen itu biasanya sedikit kurang optimis untuk banyak software. Jadi bukan berarti jelek juga performanya, karena masih sangat oke. Saya pernah coba pakai yang 5500U dan menurut saya itu sangat-sangat usable. Hanya saja tadi yang perlu diingat adalah soal optimasi software. Jadi kebanyakan software video editing itu lebih support prosesor Intel, jadi lebih optimis untuk Intel ketimbang optimis untuk AMD Ryzen. Untuk sisanya saya lihat di sini sama-sama aja ya. Dan kalau yang lebih hemat lagi, ada juga yang versi AMD Ryzen 5 5625U itu, tapi RAM-nya 8GB. Nah ini harganya sudah di bawah 8 juta. Ya mungkin nggak terlalu masalah ya kalau misalnya Anda tuh budgetnya mepet banget dan pengen upgrade RAM belakangan, ini bisa, menurut saya masih bisa jadi pilihan. Nah tapi kalau ngomong-ngomong soal ngirit, ini yang berikutnya ini jelas buat orang yang pengen ngirit ya. Jadi ini secara umum mirip dengan HP yang tadi, tapi ini merek Axio MyBook Z10 Metal, pakai i5 Gen 12 juga ya. Jadi displaynya punya Full HD, RAM 8GB. Kemudian di sini kelemahannya adalah storage-nya dia cuma 256GB. Untuk ports-nya juga menurut saya cukup generous ya, cukup dermawan. Dia punya Type A 2 buah, lalu Type C 1 buah. Kemudian ada headphone jack, HDMI, bahkan ada port LAN juga. Dan ada SD card slot juga sampai 512GB. Kalau Anda content creator yang pakai kamera digital atau kamera DSLR mirrorless gitu, biasanya Anda pakai SD card dan ini mungkin bisa jadi pilihan yang lebih baik. Dia juga punya garansi dari Axio 3 tahun, lalu 1 tahun spare part. Cuma untuk Axio ini saya ada beberapa concern ya. Jadi pertama adalah build quality-nya. Jadi saya sendiri jujur nih belum pernah megang Axio MyBook Z10 Metal, tapi kalau dari review yang saya baca sepertinya nggak sebagus HP 14S ya. Nah kalau saran saya, kalau Anda pengen beli Axio, mungkin sebaiknya Anda coba dulu ke toko offline karena mungkin nggak sesuai dengan selera Anda. Tapi sisanya secara spek menurut saya kelihatan oke sih. Nah karena tadi saya sebut Axio yang menurut saya itu mungkin saya agak-agak jarang menyebut di channel ini, kenapa kita nggak sekalian tengok laptop lain dengan harga yang bisa dibilang kompetitif juga, hanya saja masih ada beberapa concern. Saya akan membahas satu laptop yang jarang saya bahas juga di sini adalah MSI Modern 14. Kita lihat dulu harganya di sini 7,8 jutaan, cukup kompetitif, layar itu Full HD, lalu IPS, jadi sudah masuk kriteria. CPU-nya Ryzen 5 5625U, memorinya itu bisa pilih antara 8 atau 16GB. Nah, kita coba kalau kita atur ke 16GB, harga jadi 8,25. Storage 512GB, cukup lega, lalu dapat OS Windows 11. Portnya juga oke, ada Type C 1 buah, Type A yang USB 3.2 1 buah, 2 buahnya 2.0, masih ada yang kasih 2.0 ya sekarang. Micro SD card, jadi ada yang suka ada yang enggak.
untuk micro SD card menurut saya itu masih ya daripada nggak ada, menurut saya masih baik ada. Dan satu hal yang saya notice di sini adalah dia nggak bundle Office Home and Studio, tapi kita di sini bahas soal laptop video editing ya, jadi mungkin nggak terlalu masalah kalau nggak ada Office. Atau mungkin masalah karena saya kadang-kadang edit thumbnail itu pakai PowerPoint. Nggak, mungkin mayoritas thumbnail saya untuk channel ini saya bikin pakai PowerPoint. Satu hal yang saya nggak terlalu suka dari MSI ini, bukan berarti kalau saya nggak suka itu artinya jelek, itu adalah layout keyboard. Nah, menurut saya HP itu salah satu yang agak kurang oke, dan MSI itu MSI itu mungkin lebih gak enak lagi buat saya. Tapi ya ini soal selera aja, dimana saya tuh kalau pakai Asus atau Acer itu biasanya langsung bisa, pakai MacBook atau Dell itu juga biasanya langsung lancar, apalagi Surface menurut saya terbaik lah. Tapi kalau saya pakai HP biasanya itu saya butuh penyesuaian, dan kalau pakai MSI itu juga butuh penyesuaian lagi. Tapi kalau di sini video editing kan Anda tuh nggak bakal banyak ketik, jadi ya menurut saya oke-oke aja lah. Sekarang saya akan bahas soal laptop-laptop yang sepertinya bisa dipilih, tapi ada kekurangan yang bikin dia itu jadi nggak masuk kriteria. Jadi saya di sini akan bahas soal Lenovo IdeaPad Slim 3 yang pakai 5625U. Ini dari spek kalau kita lihat judul sepertinya oke banget lah, dia tuh punya 5625U, 8GB, 512GB, 14 inch, 14 inci Full HD, dan harganya nggak nyampe 8 juta. Wah, ini kayaknya oke banget. Nah, tapi kalau kita teliti ya di sini, ternyata ada satu kekurangan yang menurut saya itu agak jadi deal breaker, karena dia layar itu masih TN ya. Dan menurut saya TN itu agak kurang oke kalau Anda itu mau purpose-nya untuk video editing. Sebenarnya soal layar ini Anda tuh ada workaround ya, ada trik lain supaya Anda tuh bisa dapat layar lumayan. Dimana kalau Anda itu editing laptop dan Anda itu masuk bagian color grading, Anda itu colok ke layar monitor eksternal. Tapi kan di sini kita bahas soal Anda yang mungkin baru pemula dan budgetnya juga terbatas. Masa kita bahas soal monitor eksternal kan jadinya agak jebol ya budgetnya. Di luar itu sebenarnya saya suka sih ini. Jadi ada satu buah USB 2.0, satu buah USB 3.2 Gen 1, lalu ada USB-C, HDMI, card reader. Kalau lihat dari sini sepertinya dia punya full size SD card. Jadi ini sebenarnya masuk laptopnya oke, dan saya pernah bahas soal SKU yang lain yang punya layar IPS dan punya 5500U, dan saya suka banget itu laptopnya. Tapi ya masalahnya kalau yang saya bahas di sini itu layar TN, dan kalau Anda pengen yang IPS itu harganya sudah di 9 jutaan. Jadi ya sudah di luar budget. Dan ini adalah laptop kedua yang bisa dibilang sepertinya oke, tapi ada kekurangannya, yaitu adalah Huawei MateBook D14 ya. Jadi ini seperti di atas kertas bagus banget lah. Itu punya Core i5, lalu punya storage-nya besar, RAM-nya juga 8GB. Di sini speknya nggak terlalu detail dibahasnya, tapi kalau dari pengalaman saya coba langsung Huawei MateBook ini, secara build quality dia bagus banget. Jadi saya harus akui untuk harga segini mungkin kompetitornya itu bisa dibilang kalah semua lah, kalah secara feel premiumnya ya. Tapi di sini kelemahannya adalah dia itu masih pakai Intel Gen 11, dan mana menurut saya itu masih oke banget ya, nggak ada masalah. Mungkin yang lebih deal breaker lagi adalah RAM-nya itu dia 8GB dan non-upgradable. Sayang sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, kalaupun Intel itu masih Gen 11, dimana Huawei itu biasanya begitu ya, dia selalu ketinggalan satu generasi kalau soal laptop yang dijual apalagi di Indonesia. Tapi minimal kalau untuk RAM, ya harapan saya harusnya bisa lah ya, dibikin bisa upgradable. Jadi sayang kalau kita tuh pengen punya laptop dalam jangka waktu panjang dan bisa perform sebagus mungkin, dan kalau udah ada budget itu bisa upgrade. Sayangnya di sini bukan pilihan. Oke, begitu aja video dari saya. Jadi singkat cerita, untuk pilihan 78 juta itu ada banyak laptop yang bisa Anda pilih zaman sekarang ya. Kalau Anda itu pengen bisa belajar video editing. Saya sendiri sebenarnya sudah hampir 3 tahun ngurus channel ini tuh, kebanyakan video-video saya itu hanya diedit dengan laptop yang punya integrated GPU. Jadi saya nggak pernah punya laptop yang benar-benar fully optimized untuk video editing. Laptop terbaik saya buat video editing sejauh ini cuma MacBook Air M1 saya, dimana sampai sekarang juga itu masih oke banget, dan mungkin akan saya bahas lagi di video mendatang. Tapi kalaupun saya cuma dikasih laptop Intel Core i5 dengan RAM 8GB sangat bisa upgradable, menurut saya channel saya masih bisa jalan-jalan aja, dan resolusi video saya juga cuma Full HD ya, bukan 4K seperti beberapa YouTuber profesional. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten dan berteknologi lainnya saja, dan terima kasih telah menonton.